wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah, sama-sama kita selalu panjatkan atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang masih Allah perkenankan kita bisa merasakannya, kita bisa menikmatinya jamaah sekalian. Di saat kita sebagai hamba Allah mungkin sering lalai, namun Allah dengan sayangnya dan penuh dengan hikmah tetap memberikan limpahan nikmat tersebut pada kita. Rahmatnya Allah pada kita jamaah sekalian, Allah tidak langsung mencabut nikmat tersebut di saat kita sedang lupa dan juga lalai. Oleh karena itu jamaah sekalian, penundaan dari Allah ini, pemberian kesempatan dari Allah bagi kita ini adalah nikmat juga bagi kita. Maka jangan membuat kita terus lalai, tetapi kita terus gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah sekalian, memang Allah berikan kita semua kebaikan, fasilitas dan juga kemudahan dalam hidup ini supaya kita mau beribadah kepada Allah Taala, bukan untuk meninggalkannya dan juga lalai. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Nabi yang setia sampai ajal menjemput kita masing-masing. Nah jamaah sekalian, di antara cara agar kita bisa menjadi pengikut Nabi di atas ajaran yang mulia ini, dan di antara ajaran Nabi yang mulia adalah tentang masalah ibadah sujud. Maka hendaknya kita juga hendaknya mengetahui jamaah sekalian hukum yang berkenaan dengan sujud-sujud di dalam keseharian kita. Kalau sujud di dalam sholat kita sudah bahas jamaah sekalian. Nah ternyata di dalam ibadah kita ada sujud yang lain yang itu berada di luar sholat, ya. Sujud tersebut adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur jamaah sekalian. Kita akan bahas beberapa hal yang berkenaan dengan sujud tilawah. Nah kalau ini tidak dilakukan jamaah sekalian atau tidak diketahui, tidak dipelajari, maka bisa jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seseorang akan suudzon kepada yang melakukan ibadah tersebut, ya. Maka perlu kita mengetahuinya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai kajian tentang masalah sujud tilawah dan juga sujud lainnya. Yang pertama adalah sujud tilawah. Poin pertama jamaah sekalian, apa makna sujud tilawah? Jadi sujud tilawah kata ulama adalah huwas sujudul ladzi sababuhu tilawatun au tilawatu au sama'u ayatin min ayatis sujud fil Qur'anil Karim. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang sebabnya adalah karena membaca atau mendengarkan suatu ayat dari ayat-ayat sujud di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita sendiri membaca ayat sujud atau kita mendengarkan jamaskan dari orang lain, ini mendengarkan secara langsung, ya. Langsung jamaah sekalian, bukan lewat rekaman, maka yang demikian itu adalah disebut sujud sahwi. Ketika kita sujud disebut sujud tilawah, maaf ya. Dan ini jamaah sekalian, ini berlaku hukumnya atau definisi demikian ini baik saat kita membaca atau mendengarkan sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, saat itu ada yang disebut sujud tilawah juga. Kemudian poin yang kedua jamaah sekalian tentang sujud tilawah. Ternyata sujud tilawah yang kita lakukan ada keutamaannya jamaah sekalian. Jadi bukan tanpa keutamaan tapi juga ada keutamaannya. Keutamaan yang pertama ini adalah termasuk tiket masuk surga bagi kita. Ya. Karena jamaah sekalian, saya ulang ya. Intinya sebab sujud itu ada 4 macam. Sebab sujud ada 4 macam. Ya. Saya tadi lupa menjelaskannya. Sebab yang pertama, seseorang sujud itu karena pertama sholat. Yang kedua karena membaca Al-Quran. Yang itu pun juga kalau menjumpai ayat sujud atau mendengar ayat sujud. Dan yang ketiga adalah karena bersyukur kepada Allah atas nikmat yang baru datang.
Dan yang keempat adalah karena lupa di dalam sholat. Biasa orang disebut dengan sujud apa jamaah sekalian? Sujud sahwi. Selain 4 ini jamaah sekalian tidak disunnahkan atau tidak ada syariat ibadah sujud, tidak ada. Makanya kalau ada sebagian saudara kita, hadanallahu ayyahum wa ghafarallahu lana wa lahum, setelah habis sholat wajib kemudian berzikir, dia sujud sebelum pulang itu, dia sujud apa itu jamaah sekalian? Sujud apa? Ya, di situ tidak ada sunnahnya jamaah sekalian, tidak ada ajaran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat lebih baik itu dihindari. Jadi dihindari, kecuali kalau dia habis zikir membaca WA, dia dapat nikmat baru. Alhamdulillah anakmu sudah lahir. Itu kan berarti nikmat. Istri selamat. Nah, saat itu dia barulah sujud, dan itu disebut sujud syukur. Tapi kalau tidak dilakukan, ya jamaah tidak mengalami hal itu, maka tidak ada syariatnya sujud khusus. Baik jamaah sekalian, tentang keutamaan dari sujud tilawah, ternyata ini akan menjadi sebab kita masuk surga. Jadi tentang masalah amalan-amalan yang membuat kita masuk surga, ini hendaknya kita perbanyak jamaah sekalian. Sebab kalau kita perbanyak, itu sama seperti memperbanyak kesempatan dan tiket kita masuk surga. Karena apa? Di sana kita bisa jadi termasuk pernah melakukan sesuatu yang membuat kita masuk neraka atau terancam neraka. Nah, nanti di hadapan Allah ketika kita sudah wafat ya mas sekalian, nanti di hari kiamat itu Allah akan menimbang-nimbang. Ya Allah akan memperkirakan gitu ya mas sekalian. Dan ini keperkiraan Allah pasti Pak ya. Setelah kita diketahui oleh Allah bahwasanya kebaikan kita lebih banyak, maka ya insya Allah kita selamat ya mas sekalian. Walaupun pernah melakukan suatu amalan, mengucapkan suatu ucapan yang membuat kita masuk neraka, tapi ternyata tiket masuk surganya lebih banyak, maka insya Allah kita diselamatkan. Nah, ini diantara yang pertama yang membuat kita mendapatkan tiket masuk surga adalah sujud tilawah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan lainnya. Ya. Nabi bersabda ya mas sekalian, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki. Yaqulu ya wailahu, umirtu bis-sujudi fasajada, atau umira bis-sujudi fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu falyan naru." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika anak Adam membaca ayat sujud di dalam Al-Quran pastinya, lalu dia sujud ya mas sekalian, maka setan berpaling dari dia. Jadi setan berpaling dari dia sambil menangis ya mas sekalian, menangis sedihnya setan gitu ya. Jadi meratapi nasibnya sambil ngomong begini dalam nangis terseduh-seduh itu, ya wailahu. Kalau dalam riwayat yang lain, ya waili jamaah sekalian, duhai celakanya diriku, duhai celakanya diriku. Anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Dan saya dulu diperintahkan untuk sujud, lalu saya menentangnya, maka saya mendapatkan neraka. Itu diucapkan sambil nangis-nangis ya mas sekalian. Ya, nah seperti itu. Berarti jamaah sekalian, dan itu diucapkan Nabi. Apakah Nabi melihat setan Pak? Mendengar setan saat itu nangis? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang dia sabdakan pasti berasal dari wahyu, dan itu betul, tidak salah jamaah sekalian. Berarti memang seringkali jamaah sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari setan itu menangis. Setan itu merasa gondok Pak ya. Dia merasa kayaknya udah berhasil menyesatkan kita. Ya, namun ternyata ketika kita iringi dengan suatu ibadah, dia kayaknya kesel Pak. Dia nangis bisa jadi, dan juga gondok, merasa aduh sia-sia, walaupun dia tidak berputus asa jamaah sekalian. Sebab dia tahu jamaah sekalian bahwasanya selama hayat masih dikandung badan anak Adam, dia akan terus menyesatkan bahkan ketika sakratul maut sekalipun Pak ya. Makanya kita jangan pernah merasa aman dengan keimanan kita ya. Kita dekat dengan masjid, selalu sholat berjamaah, kita jangan pernah merasa aman, karena setan itu selalu datang ke kita bahkan ketika sakratul maut, di saat kita sendiri melihat, yang lain gak melihat Pak. Saat itu setan akan terus menyesatkan kita
dengan cara mungkin memotivasi kita agar dia menyebut suatu ucapan yang syirik, ya, dengan dengan tipuan bahwasanya kita akan sembuh dari sakit dan sebagainya. Ternyata kalau dia nurut, kalau tidak ditetapkan oleh Allah dalam hidayah, dia bisa nurut Pak dengan ucapan setan itu. Akhirnya dia mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Sia-sia semua amalan yang pernah dia lakukan, kebaikan yang pernah dia lakukan, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Makanya jamaah sekalian, masalah seperti ini adalah masalah yang mengerikan. Kita harus merasa khawatir terhadap keimanan kita dengan terus kita jaga dengan ilmu, jamaah sekalian. Jadi setan sering nangis. Jadi ketika kita sujud dalam sholat, dalam sujud-sujud yang disyariatkan, itu bikin setan nangis dan itu gondok, jamaah sekalian. Begitu juga setan pernah merasa mungkin ya, bahkan mungkin setiap hari kita mungkin ya lalai dari Allah, berbuat dosa gitu ya. Namun ternyata anak Adam diberi ilham oleh Allah untuk membaca istighfar dan tobat. Ya akhirnya Allah ampuni, ya mas sekalian. Ya Allah ampuni. Makanya setan pernah bersumpah, ya mas sekalian. Ya wa izzatika. Jadi berfirman bersumpah kepada Allah. Wa izzatika la ughwiyannahum. Ya wahai Allah, demi kemuliaanmu saya benar-benar akan menyesatkan mereka. Ya madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi saya akan terus-menerus menyesatkan mereka. Mazala ugwihim saya akan terus-menerus menyesatkan mereka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi selama ruh mereka ada di jasad mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, jemaah sekalian, mazala atau maziltu aghfiru lahum mada mustaghfaruni, ya au kama qala Rasul. Kalau kamu berkata begitu wahai setan, saya juga akan terus-menerus mengampuni hambaku selagi mereka memohon ampun kepadaku. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah begitu, aduh setan kayak sedih itu Pak, ya kayak sedih gitu ya. Jadi setan itu merasa tersakiti dengan kalimat istighfar kita, kalimat zikir kita, kalimat tilawatul Quran kita sehari-hari, ya mas. Jangan dikira nggak sakit, itu sakit Pak. Ya, makanya kalau kita sering banyak zikir, ya, maka saat itu kita semakin membuat sakit setan kita. Kalau lagi mau makan zikir, baca doa. Mau minum, makan minum juga duduk. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Mau masuk rumah baca bismillah. Yang ada setan itu nggak bisa masuk rumah kita dan nggak bisa makan. Makanya setannya orang-orang beriman itu setannya kurus-kurus Pak, ya, setannya kurus-kurus karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana la yumdi, innal mu'mina la yumdi syayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya orang-orang beriman itu selalu membuat payah dan kurus setan-setannya sebagaimana dia membuat payah dan kurus ontanya sehabis safar. Onta itu kalau sebelum digunakan untuk safar, gemuk Pak, montok gitu. Yang punuknya satu kelihatan, yang punuknya dua kelihatan, benar-benar besar Pak. Tapi coba dipakai buat perjalanan, ya, kilo per kilo, bahkan puluhan kilo aja mas sekalian, puluhan mil gitu ya. Itu setan onta itu ya, tanpa makan dan minum itu kuat. Tapi yang terjadi setelah selesai safar, onta tersebut menjadi kurus. Seperti itulah gambaran orang beriman yang selalu membuat kurus dan payah setannya. Capek jamaah sekalian menghadapi orang beriman itu karena sering dibarengi dengan zikir sehari-hari. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ketika ada makan jatuh, itu harusnya buat setan itu. Kalau kita diemin aja Pak. Tapi Nabi perintahkan suruh diambil, bersihin kotorannya, habis itu makan. Jadi jangan dibiarkan setan itu makan, biarin kelaparan, kurus, sehingga godaan setan pada diri orang beriman itu melemah. Jadi nggak seperti kepada orang-orang yang lalai atau orang yang tidak beriman. Taib. Jadi seperti itu ya mas kalian. Jadi setan itu sering kali merasa demikian. Ya, sama seperti seseorang mendengarkan ilmu itu di majelis ilmu seperti ini dan yang lainnya.
Itu setan juga nggak suka jemaah sekalian. Pokoknya hal-hal yang membuat kita itu jemaah sekalian mendapatkan rahmat, dekat rahmat Allah, maka setan nggak suka. Keutamaan yang kedua, Pak, ternyata keutamaan sujud tilawah itu ada di dalam keutamaan sujud secara umum, ya. Kita lihat jemaah sekalian, ternyata ya mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba yang disebutkan sabda Nabi ini, Pak, ya. Nabi menjelaskan tentang suatu hadis yang panjang, hadis tentang kebangkitan dari kubur sampai dengan syafaat, dan akhirnya sampai ke tempat yang ada di surga dan neraka. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullah. Ya. Sehingga kata Nabi, ini hadisnya panjang, ini disingkat saja. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala hendak merahmati orang yang Allah kehendaki dari ahli neraka, karena di antara ahli neraka juga ada yang Allah rahmati, Pak. Mereka pasti adalah orang yang masih ada keimanan namun tidak syirik kepada Allah. Sehingga ketika Allah hendak merahmati orang yang Allah kehendaki dari ahli neraka, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang yang pernah beribadah kepada Allah. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Nah, malaikat itu udah disuruh mengeluarkan orang yang Allah rahmati dari neraka, ya malaikat datang ke neraka. Dikeluarkanlah tuh orang-orang yang memang Allah kehendaki dikeluarkan dari neraka, dan para malaikat mengetahui siapa yang akan dikeluarkan. Di tengah miliaran itu umat manusia sepanjang masa dan zaman yang masuk neraka, banyak banget malaikat tahu, Pak. Ya, lewat apa, Pak? Tanda bekas sujud. Oh, begitu. Jadi tanda bekas sujud. Ternyata itu kelihatan, Pak. Walaupun dibakar habis-habisan, ternyata tanda bekas sujudnya nggak habis, nggak hancur jemaah sekalian. Karena neraka itu benar-benar ngeri, Pak. Jadi benar-benar itu menghancurkan dan membakar gitu ya. Nah, tapi tanda apa? Sujudnya ini, bekas sujud, memang itu tidak akan pernah habis jemaah sekalian, dan juga tidak akan hancur dari tubuh manusia. Wa haramallahu 'alan nari an ta'kula athar sujud, dan memang Allah telah mengharamkan neraka untuk membakar dan menghabiskan bekas sujud ya Mas sekalian. Maksudnya anggota sujud yang pernah kita, anggota tubuh yang pernah kita gunakan untuk sujud, tangan kita, Pak, kemudian dahi kita, lutut kita, dua telapak kaki kita aja Mas sekalian, itu tidak akan dimakan oleh neraka. Fayakhrujuna minan nar, akhirnya mereka keluar dari neraka semua. Fakullu bani adam ta'kuluhun naru illa atharas sujudi. Setiap anak Adam itu yang masuk neraka, maksud saya, itu akan dibakar, dihabiskan dengan neraka. Tubuhnya semua yang sekalian hancur, kecuali bekas sujud. Nah, termasuk bekas sujud apa jemaah sekalian? Yang 7 anggota sujud itu. Makanya berbahagialah jemaah sekalian. Kalau tidak ada nikmat Allah, kita nggak akan bisa menjadi hamba yang sujud, Pak. Ya, kita menjadi hamba yang lalai. Makanya hinanya orang yang tidak pernah sholat. Itu nanti di hari kiamat, khususnya orang-orang yang tidak beriman, Pak ya, tidak ditunjukkan pada hidayah Allah, maka mereka jamaah sekalian nanti di hari kiamat itu dikumpulkan dari alam bangkit, ya, tempat kuburan mereka, ke alam mahsyar, ke tempat mahsyar. Itu dikumpulkan dalam keadaan mereka berjalan dengan wajah mereka, yang diseret gitu juga, dan juga mereka berjalan dengan wajahnya. Ketika Nabi bersabda begitu, loh kok bisa orang berjalan dengan wajah? Maka Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah menjadi yang kuasa menjadikan mereka berjalan dengan kaki, itu juga kuasa menjadikan mereka berjalan dengan wajah mereka. Karena mereka tidak pernah ya mengotori dahinya, wajahnya itu dengan sujud kepada Allah. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya Mas kalian, ya, tentang keutamaan sujud secara umum. Ini tidak hanya sujud di dalam sholat, tapi sujud secara umum, yaitu dari hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya, dari hadis Thauban. Thauban ini adalah mantan hamba sahayanya Nabi SAW. Beliau pernah bertanya kepada Nabi tentang amalan yang memasukkan dia ke dalam surga.
Berarti ini adalah langsung yang ditanya itu adalah perkara yang tinggi, Pak. Karena memang para sahabat cita-citanya itu tinggi semua. Jadi tidak ditanya, wahai Nabi gimana caranya tunjukkan saya amalan yang bisa membuat saya kaya raya. Enggak, Pak, enggak ditanya itu. Karena semua tahu, Pak, itulah hasil didikan Nabi yang faham bahwasanya kesuksesan sejati itu bukan di dunia, tapi itu adalah di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Jadi siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka dia telah beruntung. Jadi siapa Thauban itu pernah bertanya kepada Nabi tentang amalan yang memasukkan dia ke dalam surga. Lalu Nabi bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Ya, tetapilah dalam dirimu memperbanyak sujud. Jadi perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud ya Mas sekalian. Ini dengan cara ya diantaranya adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat wajib nggak bisa diperbanyak. Maka saat itu dengan cara memperbanyak sujud adalah kita memperbanyak sholat sunnah, ya. Ya, termasuk juga jamaah sekalian kita melakukan sujud ketika ya kita menjumpai ayat sujud di dalam kitabullah atau kita membacanya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Jadi alasannya kenapa si Thauban itu diminta untuk memperbanyak sujud? Karena tidaklah kamu melakukan satu kali sujudan karena Allah, melainkan Allah mengangkat satu derajatmu sebab satu sujud itu. Satu sujud satu derajat. Dan juga Allah menghapus ya dari kamu sebabnya satu dosa. Jadi satu sujud itu nilainya Pak ya. Nilainya itu adalah satu dosa dihapus dan juga satu derajat naik. Nah, kita jamaah sekalian di dunia itu pengen sekali itu, ya, pengen sekali itu cepat untuk bisa promosi, naik jabatan, naik pangkat, ya, pengennya seperti itu Pak. Bahkan orang yang lemah imannya itu jamaah sekalian atau yang tidak beriman itu akan melakukan dengan cara apapun Pak. Dengan cara menyantet lah, menyihir lah, atau dengan cara menjilat lah, atau dengan cara yang lain ya Mas sekalian, sehingga akhirnya dia naik jabatan. Jadi jabatan di dunia itu benar-benar sangat menggiurkan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata ada jabatan yang jauh lebih baik, itu adalah jabatan dan tingkatan di surga, di akhirat kelak, yaitu dengan kita sujud ringan Pak. Ibadah itu sebenarnya ringan, cuman akan menjadi berat bagi orang yang tidak diringankan oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah. Dan juga ada hadis lain jamaah sekalian, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini juga tentang keutamaan sujud secara umum. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, Beliau pernah meminta kepada Nabi agar bisa menemani Nabi di surga. Jadi kisahnya jamaah sekalian, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah ya termasuk pembantu Nabi Pak. Orang yang pernah melayani Nabi dahulu. Nah karena merasa berjasa, ya selalu mendapatkan bantuan dari dia. Nabi bertanya kepada dia, ya Rabi'ah, sal, mintalah kamu wahai Rabi'ah, sal. Kemudian dia mikir, suruh minta, dia mikir dulu Pak. Dia mikir minta apa ya? Soalnya kalau dia minta, termasuk meminta agar Nabi mendoakan, pasti doa Nabi dikabulkan dan saya akan terwujud. Tapi dia mikir Pak, karena ini permintaan yang jarang. Dia mikir-mikir, minta kaya kali ya. Tapi semua dunia itu akan hilang, akan sirna, akan fana. Udah akhirnya dia meminta itu tadi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah, wahai Nabi, saya meminta agar saya bisa menemanimu di surga. Kemudian apa jawaban Nabi Pak? Nabi bersabda, awa ghairu dzalik, nggak ada yang lain. Kok itu doang permintaannya gitu ya. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, huwa dzak. Ya permintaan saya cuma itu saja, nggak ada yang lain Pak. Jadi memang sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum itu mereka nggak ada yang rakus Pak. Nggak ada yang rakus dengan dunia. Ya walaupun juga ada yang kaya, tapi tidak menunjukkan rakusnya mereka. Sebab yang dikatakan rakus itu mereka ingin menumpuk-numpuk harta dengan cara apapun, gitu ya.
Tapi kalau menumpuk harta, menambah harta dengan cara yang halal itu tidak tercela, Pak. Tidak mengapa itu dalam Islam gitu ya. Kemudian Nabi memberitahu jemaah sekalian agar dia bisa menemani Nabi di surga, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu bantu saya untuk mewujudkan keinginan dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Oh, gitu Pak. Ternyata dengan memperbanyak sujud, diantaranya adalah kalau ketemu ayat sujud, ya kita sujud Pak, baik di dalam maupun di luar sholat. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi ini adalah yang terbaik. Baik. Kemudian apa hukum sujud tilawah jemaah sekalian? Semua ulama sepakat sujud tilawah itu disyariatkan. Ya, semua ulama bersepakat ya mas sekalian, hukum sujud tilawah adalah disyariatkan. Maksudnya makna disyariatkan itu memang ada, Pak. Nggak ada yang beda pendapat. Ya berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang ada jemaah sekalian. Ya diantaranya adalah seperti hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi pernah membacakan untuk kami ayat atau surat yang ada sujudnya. Lalu beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersama dengan Nabi. Sehingga seorang dari kami tidak menjumpai tempat untuk dahinya Pak. Dia mau sujud nggak bisa karena saking jubelnya sahabat. Jadi saking banyaknya sahabat. Jadi tempat di masjid itu nggak cukup bagi dia. Jadi sehingga dia bisa jadi harus sujud di punggung orang lain. Harus sujud di punggung orang lain, temannya gitu ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi saking banyaknya sahabat. Nah kemudian intinya adalah disyariatkan. Nabi saja ketika membaca ayat sujud, beliau sujud berarti disyariatkan, disyariatkan ya, ada syariatnya. Kemudian setelah mereka sepakat, maka mereka berbeda pendapat. Lalu kalau memang disyariatkan, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ketika kita membaca atau mendengar ayat yang ada sujudnya, kita wajibkah atau hanya sunnah saja sujudnya? Nah ini ulama berbeda pendapat. Langsung saja kita pilih pendapat mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya tidak wajib jemaah sekalian. Walaupun disyariatkan, hukumnya tidak wajib. Ya, memang ada ayat-ayat yang menganjurkan kita, jemaah sekalian, memerintahkan kita untuk sujud. Kemudian menyelisihi, disuruh kita untuk menyelisihi perilaku orang-orang kafir yang kalau dibacakan ayat Al-Quran nggak sujud, nah kita sujud. Maka jemaah sekalian, walaupun demikian itu tidak menunjukkan wajibnya. Alasannya apa jemaah sekalian? Alasannya Nabi SAW itu pernah juga tidak sujud. Kita lihat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, saya pernah membacakan untuk Nabi. Jadi pernah membaca di hadapan Nabi surat An-Najm. Surat An-Najm. Surat An-Najm, surat yang di akhir ayat itu ada sujudnya, perintah. Fa'budu lillahi wasjudu. Maka kalian beribadahlah kepada Allah dan sujudlah. Itu perintah. Ya, saya pernah membacakan surat An-Najm di hadapan Nabi. Berarti yang baca si Zaid, Nabi mendengar. Falam yasjud fiha, lalu beliau tidak sujud di dalam surat tersebut. Nabi tidak sujud dan tidak memerintahkan Zaid bin Thabit untuk sujud. Kalau dalam riwayat yang lain, falam yasjud minna ahad, tidak ada seorang pun dari kami yang sujud ketika itu. Berarti hukumnya memang diperintahkan Pak, tapi perintah itu tidak selamanya wajib, ya tidak selamanya itu wajib. Akan tapi ini adalah hanya anjuran. Walaupun anjuran jemaah sekalian hendaknya jangan ditinggalkan, ya seperti itu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain jemaah sekalian, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau ketika hari Jumat khutbah di atas mimbar, beliau membaca surat An-Nahl. Jadi sahabat Nabi kalau khutbah itu isi khutbahnya baca surat, Pak. Isi khutbahnya baca surat karena mereka orang Arab langsung ngerti isinya, Pak. Kandungannya, dalamnya, isi kandungannya langsung tahu, Pak. Jadi lagi khutbah baca surat An-Nahl.
Sehingga ketika saat membaca surat An-Nahl itu sampai pada ayat sujud, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu turun dari mimbar kemudian sujud. Kemudian orang-orang jamaah ikut sujud. Nah, ini kan jemaah sekalian, ini ada fikih. Ketika imam membaca ayat yang ada sujudnya, ya, membaca ayat yang ada sujudnya, kemudian khotib, ya maksudnya khotib ayat contohnya berdalil dengan ayat yang ada sujudnya, kemudian khotib turun untuk sujud tilawah, ya kita juga ikut ya mas kalian. Jadi jangan imamnya saja yang sujud tilawah sedangkan kita tidak, ya, seperti itu ya mas kalian. Kemudian ya Umar setelah sujud, jadi kemudian Umar sujud ya, kemudian jemaah sekalian, jadi pas lagi khutbah Jumat dia sujud dan orang-orang makmum itu pada sujud semua. Kemudian ketika Jumat berikutnya Pak, ketika Jumat berikutnya Umar khutbah lagi, dia juga membaca ayat yang sama, surat An-Nahl yang ada sujudnya. Ketika datang ayat sujud, maka beliau berkata, ya ayuhan nas, innama namurru bis sujudi, faman sajada faqad asab, wa man lam yasjud fala isma alaihi, wa lam yasjud Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, wahai manusia, kalau sekarang itu bahasanya wahai jamaah sekalian, kita sekarang melewati ayat yang ada sujudnya, maka barang siapa yang sujud maka dia sudah sesuai dengan sunnah. Dan barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa bagi dia. Lo perhatikan Pak, dia berbicara di hadapan para sahabat. Nah, Umar saat itu tidak sujud dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Berarti menunjukkan yang disebut ijma'. Apa Pak ijma' maknanya? Kesepakatan para ulama. Dan ini khususnya ulama di kalangan sahabat. Para sahabat sepakat ya mas sekalian, maka saat itu ini adalah menjadi ijma' yang menunjukkan bahwasannya ini tidak wajib, seperti itu. Kemudian gimana ya jamaah sekalian tata cara sujud tilawah? Jadi jamaah sekalian, para ulama sepakat, nggak ada beda pendapat bahwasanya sujud tilawah itu hanya bisa dilakukan dengan satu kali sujudan saja. Jadi sekali sujud aja Pak, Allahu Akbar, habis itu berdiri lagi atau duduk lagi. Ini yang pertama sekali lagi adalah dengan satu sujudan saja. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, sujudnya itu adalah sujudnya mirip dengan sujud sholat, nggak ada bedanya Pak. 7 anggota badan nempel lantai, ya 7 anggota badan mana aja Pak? Wajah yaitu diwakili dengan dahi dan hidung. Kedua telapak tangan terbuka menghadap ke arah kiblat, mirip Pak. Kemudian kedua lutut nempel dan juga kedua telapak kaki menempel, khususnya menghadapkan jari-jari kaki itu ke arah kiblat, ditekan Pak. Nah seperti itu. Nggak ada beda Pak, nggak ada beda, sama seperti sujud sholat, ya nggak ada bedanya. Kemudian ya seperti tadi Pak, makanya pas lagi sujud itu jangan pernah kita mengangkat kaki Pak. Karena ini termasuk syarat sujud itu harus ada 7 anggota badan itu nempel sama lantai. Ada sebagian orang pernah nggak antum melihat pas sujud saat sholat dia itu tidak menempelkan salah satu kakinya atau kedua kaki pada lantai. Jadi agak ngangkat gitu, bukan agak ya, ngangkat walaupun sedikit sehingga nggak nempel. Maka kita katakan sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah maka sholatnya pun tidak sah jamaah sekalian. Ya, makanya hati-hati dalam hal ini. Nah seperti itu jamaah sekalian ya. Itu yang kedua. Jadi sujudnya sekali, sujudnya mirip dengan sujud sholat. Terus yang ketiga jamaah sekalian, gimana tata caranya sujud tersebut jamaah sekalian? Apakah perlu takbiratul ihram kalau di luar sholat ya? Kalau di luar sholat perlu takbiratul ihram kayak sholat apa enggak? Allahu Akbar, habis itu sujud. Jawabannya adalah tidak perlu ya mas sekalian. Enggak perlu takbiratul ihram dan enggak perlu salam. Sekali lagi ini adalah yang dinukil dari Nabi ya, dan juga diamalkan oleh kaum salaf. Jadi sekali lagi
Untuk hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada takbiratul ihram dan juga tidak ada salamnya. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kalau nggak ada takbiratul ihram, takbir yang lain ada apa tidak? Jawabannya adalah ada. Ya contohnya seorang lagi mau sujud jamaah sekalian, dia takbir dulu Allahu Akbar, habis itu sujud, terus bangkit dari sujud Allahu Akbar lagi. Ya seperti itu ya Pak. Terkhusus ketika sedang sholat. Soalnya kalau nggak baca takbir, ya makmumnya bingung nih, imam udah naik apa belum, atau imam ini lagi ngapain, berhentiin bacaan di tengah gitu ya, karena surat ayat sujudnya itu berada di tengah surat, kok tiba-tiba diem sujud sendiri Pak tanpa takbir. Oh, ini tidak boleh. Jangan bikin bingung makmum, bingung jamaah sekalian. Nah dalam kondisi seperti itu ya takbir, dia mau turun takbir, naik itu juga takbir, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi yang di sini yang keempat, al-afdal al-yaquma man arada sujuda litilawati fi ghairi shalah. Terkadang kita baca Quran di luar sholat, betul Pak ya? Nah, ketika kita baca Al-Quran di luar sholat dan membaca ayat sujud, maka disunnahkan kita berdiri dulu. Habis berdiri, maka saat itu kita baru turun, seperti turun kita mau sujud, seperti itu. Ya, ini adalah memang pendapat sebagian ulama, dan ini yang kita pilih dalam pertemuan ini. Walaupun dia baca Al-Quran duduk Pak, duduk di kursi gitu ya, duduk di lantai, duduk seperti duduk di masjid gitu. Dia baca ayat sujud, apakah dia disunahkan untuk berdiri? Ya nggak apa-apa. Namanya afdol itu nggak harus. Afdol artinya yang lebih utama. Akan tapi pas posisi duduk itu saja dia baca takbir, sujud juga tidak mengapa. Bisa Pak dipraktikkan enggak? Bisa berdiri dulu. Bisa dia dalam kondisi ini kalau di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat ya pasti berdiri Pak. Benar nggak? Apa ada? Nggak ada. Karena baca ayat itu, baca surat itu adalah hanya ketika berdiri. Kalau di luar sholat yang paling utama berdiri. Tapi boleh juga misalnya dalam posisi duduk dia baca Quran langsung saat itu nggak berdiri, habis duduk langsung pas lagi sujud langsung sujud, itu tidak mengapa. Seperti itu ya Mas sekalian. Kemudian masalah berikutnya, apakah dalam sujud tilawah disyaratkan menghadap kiblat, disyaratkan juga memiliki wudhu? Kalau nggak ada air wudhu maka dia tayamum. Kalau dia dalam kondisi junub dia harus mandi janabah dulu. Nah jawabannya jemaah sekalian, mayoritas ulama dari 4 mazhab, mereka adalah pendekar-pendekar kita Pak, yang pernah berlalu dulu dari mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hambali. Mereka mensyaratkan ya, jadi mensyaratkan apa saja yang ada di dalam sholat dalam sujud tilawah. Sujud tilawah duduk sujud tilawah itu jamaah sekalian itu wudhu dulu. Makanya seorang dalam membaca Al-Quran hendaknya dia wudhu dulu Pak. Wudhu diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil, sehingga ketika dia baca Quran pas menjumpai ayat sujud dia nggak perlu kembali wudhu lagi ya, seperti itu. Jadi juga diwajibkan menghadap ke arah kiblat. Ya, ini khususnya kalau di dalam sholat pasti, ini di luar sholat pun demikian sama. Ini yang lebih selamat ya Mas kalian, pendapat yang kita pilih dalam kajian ini. Jadi ini tetap disyaratkan untuk suci dari hadas kecil dan besar dengan cara wudhu atau mandi besar gitu, mandi wajib. Kemudian harus suci dari najis dan juga harus menghadap ke kiblat dan syarat-syarat yang lain. Kemudian jemaah sekalian, ini ada permasalahan. Sebab terkadang kita mendengarkan kajian baca Al-Quran itu dalam kondisi kita sedang berjalan, lagi jalan, nggak sengaja ingin mendengarkan, kok mendengar orang baca ayat sujud. Lagi naik motor, mendengar orang membaca ayat sujud. Jadi jamaah sekalian, para ulama menjelaskan siapa saja yang membaca Al-Quran atau mendengar ayat sujud dan dia dalam kondisi berjalan, jadi lagi baca jalan,
baca Quran sambil jalan, baca Quran atau sambil naik kendaraan, dan dia hendak sujud, maka dia isyarat dengan kepalanya saja. Dia isyarat dengan kepalanya saja ke arah mana saja. Saya ulang ya, ke arah mana saja. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Umar, asar namanya Pak. Karena hadis yang diriwayatkan dari sahabat disebut asar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Syaibah dalam kitab Musannafnya. Dari Ibnu Umar, beliau pernah ditanya tentang sujud tilawah di atas kendaraan. Kemudian beliau berkata, usjud wa aumi. Udah, kamu sujudlah dan isyaratlah. Jadi sujudlah dan isyaratlah. Ya, begitu juga orang yang berjalan kaki isyarat. Jadi gini Pak, orang jalan kaki nurusin jalannya, tapi dia gini saja, Allahu Akbar. Dengan baca doa sujud tilawah seperti sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi dan sebagainya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, ya ternyata seperti itu Pak. Ya, sampai itu disunahkan bagi orang yang nggak ada niat mendengarkan, kok mendengar. Ngelihat orang sujud, ya kalau dia mau ya turun juga dari kendaraannya, berhenti dulu atau dia berhenti dulu jalannya, habis itu ikut sujud ke hadapan ke arah kiblat, itu seperti itu. Kalau enggak ya maka saat itu dia isyarat saja. Kemudian yang berikutnya, apa sih doa sujud tilawah? Doa sujud tilawah itu khusus Pak, nggak bisa doa sembarangan, karena ada riwayat yang dinukil dari Nabi SAW. Nabi itu membaca doa di dalam sujud tilawah saat beliau membacanya di dalam sholat malam beliau. Ya, beliau membaca ini berkali-kali jemaah sekalian. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku sujud terhadap zat yang telah menciptakan wajah. Terhadap zat yang telah menciptakan wajah, yang memberi rupa pada wajah, yang memecah pendengarannya wajah. Pendengaran kita itu dipecah Pak, sehingga bolong gitu ya. Dan penglihatannya wajah, jadi membuat wajah kita itu ternyata sempurna dengan adanya pendengaran dan juga penglihatan, dengan upadaya dan kekuatannya. Jadi saya sujud kepada zat yang telah menciptakan wajah saya, memberi rupa padanya, apalagi tampan misalnya Pak, ya, buktinya apa tampan? Laku Pak, gitu. Kemudian memberi rupa pada wajah dan juga memecah pendengaran dan juga penglihatan wajah. Maksudnya membuat wajah itu sempurna, ada penglihatan dan juga pendengarannya. Semua itu dilakukan jamaah sekalian dengan kekuatan Allah, kekuatan dan juga upadayanya sendiri. Itu bukan kekuatan kita, ya. Dah, karena Allah sudah begitu Pak, kita sujud. Nah, itu tadi. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ini sebagai bentuk pengakuan dari seorang hamba, dan ini diucapkan berkali-kali. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi dan sebagainya. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Itu diantara doanya. Begitu juga ada doa yang lain yang bisa antum nanti lihat ya di dalam buku-buku zikir, ya mungkin antum ketik ya, bahwasanya doa sujud tilawah. Kemudian jemaah sekalian, tentang sujud tilawah tadi intinya adalah diperuntukkan bagi orang yang membaca atau dia mendengarkan, baik dia niat ingin mendengarkan Al-Quran atau tidak niat, maka saat itu disunnahkan untuk sujud tilawah juga. Kemudian jemaah sekalian, sujud tilawah di waktu larangan boleh apa tidak? Lagi baca Al-Quran, kemudian dia baca sujud tilawah, dan itu di waktu larangan. Contohnya baca Al-Quran pas, ini waktu larangan loh Pak. Ini sekarang nih, pas subuh ini, waktu larangan ini sampai terbit matahari. Dia baca Quran, ingin dapat suruk gitu, waktu suruk gitu ya. Habis itu sholat sunnah. Dia baca Quran kemudian menjumpai ayat sujud. Dia sujud apa tidak? Jawabannya iya, disunahkan sujud. Jadi tidak ada waktu larangan bagi sujud tilawah, karena sujud tilawah itu berbeda dengan sholat. Yang dilarang pada waktu larangan, yaitu terbit matahari di tengah dan matahari akan terbenam, itu adalah dilarangan untuk sholat dan mengubur mayat.
Mengubur jenazah itu nggak boleh di 3 waktu ini jemaah sekalian. Makanya, tapi kalau mengubur jenazah atau sholat jenazah habis sholat asar dan sholat subuh boleh. Yang nggak boleh pokoknya pas matahari baru terbit. Yang kedua ketika matahari berada di tengah langit sekiranya nggak ada bayangan. Yang berikutnya adalah ketika matahari itu hampir terbenam, itu sudah menyentuh garis bumi jemaah sekalian. Itu tidak boleh dia melakukan sholat dan mengubur jenazah. Misalnya ada jenazah setelah meninggalnya kan sebelum zuhur Pak, ya meninggal sebelum zuhur, habis sholat zuhur jamaah ya mempersiapkan jenazah. Selesai itu menjelang asar, ya akhirnya pas adzan asar dibawa ke masjid. Jamaah sholat asar dulu nggak apa-apa. Sholat sunnah sebelum asar biasa itu masuk masjid qobliyah asar. Habis sholat asar ya baru saat itu dikuburin boleh. Kecuali kalau tempatnya jauh Pak. Tempatnya jauh sampai di tempat pemakaman itu menjelang maghrib, 5 menit sebelum maghrib ya ditunda dulu Pak. Jangan dikubur di saat itu. Terus kapan? Ya sudah nanti habis terbenam. Habis terbenam saja. Tunggu pas terbenam. Udah ada azan maghrib tuh kan, udah terbenam itu. Nah seperti itu baru saat itu dia diperbolehkan untuk mengubur. Jadi mengubur jenazah di waktu malam itu boleh jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Tapi yang berikutnya, bagaimana kalau orang habis baca ayat sujud dia nggak langsung sujud Pak? Nah di sini ada pembahasan dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran untuk sujud langsung ketika dia membaca ayat sujud. Walaupun dia telat sedikit nggak apa-apa. Nah ketika waktunya itu jedanya lama Pak, ya jedanya lama antara sujud gitu ya, maka saat itu ya dia tidak sujud. Jadi dia tidak perlu sujud. Contohnya dia mau sujud, namun dia mau sujud ternyata ada orang ngajak ngobrol sampai 5 menit Pak. Itu lama itu. Maka saat itu nggak usah sujud karena sudah lama. Jadi cepat gitu ya seperti itu. Nah untuk sujud tilawah di dalam sholat ini penting Pak. Nah ini penting karena yang sering waqi' ya terkadang ya di suatu masjid itu menggunakan ini imamnya karena hafal Quran, ya minimal hafal juz amma gitu atau yang lain, dia membaca ayat sujud karena dalam juz amma itu juga ada 2 surat yang ada sujudnya, itu surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Nah jamaah sekalian sujud tilawah di dalam sholat itu juga disyariatkan karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini ada riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abu Rafi' seorang tabi'in berkata, saya pernah sholat bersama dengan Abu Hurairah di saat Isya. Saya pernah sholat Isya bersama dengan Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah membaca surat Al-Insyiqaq, idzas samaa'u insyaqqat sampai habis Pak. Lalu dia sujud. Lalu saya berkata kepada dia, apa ini sujud? Ya ngomongnya setelah sholat Pak ya. Ya kemudian Abu Hurairah berkata, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Saya dulu pernah sujud ketika membaca surat apa? Ketika membaca surat Al-Insyiqaq di belakang Abul Qasim. Maksudnya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang saya tidak henti-hentinya sujud ketika habis baca surat Al-Insyiqaq atau ketika baca surat Al-Insyiqaq sampai saya menemui beliau, maksudnya sampai saya bisa meninggal. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi Nabi saat ngimami baca surat Al-Insyiqaq sujud. Nah kita juga usahakan sujud. Abu Hurairah itu ngikut seperti itu. Jadi ya mas kan. Kemudian tata caranya gimana Pak? Ya tata caranya gimana jamaah sekalian? Nah, namun di sini jamaah sekalian, di sini ada karena kita sudah mengetahui hukumnya nggak wajib sujud tilawah. Lalu gimana orang melewati ayat sujud tanpa sujud? Ini adalah perkara yang makruh, nggak disuka, Pak. Sekali lagi nggak disuka. Kita baca ayat sujud kok nggak sujud? Ya, memang nggak dosa, tapi memang tidak disuka, Pak. Jadi hendaknya kita jangan meninggalkan sujud. Kemudian jamaah sekalian, kalau intinya biasanya kalau tadi dimaksud ketika sujud tilawah di dalam sholat, ketika imam sujud ya sujud. Habis itu makmumnya ikut sujud Pak.
Makmumnya ikut sujud, habis itu naik, nerusin surat lagi. Namun ada namunnya, Pak. Nah, memang Nabi tidak dijelaskan di sini, beliau ngomong dulu. Tapi kita kan jamaah sekalian, ilmu itu semakin jarang diketahui oleh masyarakat. Maka jadi imam hendaknya juga beradab. Jangan bikin masyarakat itu ngomong-ngomong kasak kusuk setelah itu. Ini kok sholat subuh 3 rakaat sih. Jadi disangka rakaat baru, Pak. Padahal itu bukan rakaat sujud tilawah. Lagi berdiri nggak ruku dulu, lagi ini sholat apa ini? Lah itu tadi jamaah sekalian. Ya pentingnya belajar, Pak. Ya seperti itu. Pentingnya kita belajar. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hendaknya jadi imam ngomong dulu. Contohnya gini, bapak-bapak, nanti dalam sholat subuh saya di rakaat kedua saya mau baca ayat yang ada sujudnya, surat yang ada sujudnya. Nanti mohon dilihat saya sujud. Dan itu bukan rakaat. Setelah itu nanti saya akan berdiri lagi membaca ayat lagi. Seperti itu, Pak, dikasih tahu. Dan sholat subuh kita tetap 2 rakaat karena sujud itu bukan rakaat. Nah begitu jamaah sekalian, kasih tahu. Nah itu sambil diedukasi sebentar, sehingga ketika sujud ngikut, Pak, nggak ada yang ngomong. Nah ini nggak ngomong, sujud lagi, Pak. Nah itu tadi. Ya kadang kita perlu menyesuaikan zaman juga, jamaah sekalian ya. Nah jadi demikian. Itu kalau ayat sujudnya di tengah, habis itu imam berdiri lagi melanjutkan lagi jamaah sekalian. Lalu permasalahannya gini, bagaimana kalau ayat sujudnya itu di akhir surat, kayak surat itu, Pak, An-Najm tadi, kayak surat Al-Alaq, bener nggak, Pak? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Nah kalau itu berada di akhir ayat atau akhir surat, maaf ya, maka imam itu bisa memilih di antara 3 pilihan berikut. Yang pertama, Pak, ya sudah dia sujud. Contohnya beda. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imam boleh pilih yang pertama. Contohnya imam sujud tilawah, habis itu imamnya berdiri lagi. Setelah berdiri jamaah sekalian, dia bisa nyambung dengan surat yang lain kalau dia mau. Kemudian setelah itu baru ruku. Setelah sujud, Pak, dia naik lagi, dia baca surat Qul huwallahu misalnya, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Jadi demikian. Ini pilihan yang pertama. Boleh, Pak. Bisa, Pak Doni? Dibayangin? Dia sujud di akhir surat, berdiri lagi, kemudian membaca surat yang lain. Jadi seakan-akan berada di tengah surat, tapi surat di akhir. Pilihan kedua, ayyarka'a wa yujzi'ahu 'anis sujud. Ya sudah, pilihan yang kedua boleh dia nggak usah sujud tilawah khusus, tapi dia ruku saja, dan cukup sujudnya dia nanti pas lagi sholat, sujud dia sholat itu sekalian diniati untuk sujud tilawah juga, itu boleh, nggak apa-apa. Karena Ibnu Umar ketika baca surat An-Najm beliau tidak sujud, dan itu dalam sholat, ya jemaah sekalian. Akan tapi dia ruku saja, kemudian sujudnya itu, karena sujudnya itu kan nanti habis ruku kan sujud jemaah sekalian. Nah sujudnya sekalian diniatkan untuk itu. Jadi boleh jemaah sekalian dia memilih di antara pilihan tersebut, ya demikian. Kemudian pilihan yang ketiga jemaah sekalian, ayyashudda thumma yukabbiru fayaqum thumma yarka'u min ghairi ziyadati qira'atin. Habis baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, habis itu dia sujud, Allahu akbar, sujud. Sajada wajhi lilladzi atau wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya baca sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Habis itu dia berdiri lagi. Setelah berdiri nggak nambah surat, tapi dia ruku, seperti itu. Itu juga boleh. Silakan untuk pilih yang mana itu mas sekalian. Gitu. Wah kayaknya nih masyarakat belum pada ngaji. Ya sudah, untuk pilih yang pertama, Pak. Pilih yang mana? Pilih yang pertama.
Jadi mohon maaf, bukan yang pertama, yang kedua ya. Yang kedua tadi, pilih yang kedua, sudahlah. Nggak usah sujud khusus. Sujudnya sekalian nanti sujud dalam sholat. Jadi demikian. Baik, adapun tempat-tempat sujud tilawah antum mudah. Mushaf sekarang itu mudah, kita bisa mengetahui dengan tanda apa Pak? Tandanya apa Pak? Mushaf antum ada kayak seperti kubah gitu ya. Nah, itu sujud tilawah. Jadi ayat yang ada sujud tilawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sedikit Pak ya tentang sujud syukur. Sujud syukur. Apa sujud syukur ini ya Mas sekalian? Sujud syukur adalah sajadatun yaf'aluhal insan idza hujumi ni'matan. Idza hujumi ni'matin. Awin difa'i niqmatin. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mendapatkan nikmat yang datang tiba-tiba. Ya. Bukan nikmat yang udah pernah berlalu Pak, ini datang tiba-tiba gitu. Ya, tiba-tiba dia mendengar kabar baik, tiba-tiba dia mendapatkan apa gitu jangan sekalian kabar gitu ya. Jadi ketika datang nikmat secara tiba-tiba atau tertolaknya keburukan. Tertolaknya apa Pak? Keburukan. Ya. Ternyata nih contoh kalau tertolaknya keburukan, ya ternyata ini la qadarallahu alaina. Semoga Allah tidak mentakdirkan kita. Dia ketabrakan Pak. Mobilnya guling-guling. Tapi dia sendiri selamat. Nggak ada terluka, keluarganya pun juga nggak ada yang terluka, selamat. Langsung dia keluar dari mobil yang mungkin ringsek, mobilnya agak ringsek ya, maksudnya lecet-lecet gitu, hancur kacanya, namun ternyata dia ya Mas sekalian itu dan keluarganya selamat, nggak ada kekurangan apapun, paling pegal-pegal aja gitu ya. Habis itu dia langsung keluar dari mobil sujud tilawah, sujud syukur, itu disunahkan ya, seperti itu. Nah itu definisinya. Ya kalau kita baru-baru dapat nikmat, habis sholat misalnya, atau tiba-tiba lagi nunggu di depan gitu, baca WA, selamat, bahwasanya anak Anda sudah lahir. Dibaca WA-nya di kantor, nggak bisa nungguin gitu. Karena memang kantor lagi dadakan, nggak bisa ditinggal gitu. Sudah langsung satu itu di kantor itu sujud syukur. Karena tentang hal ini jamaah sekalian, ada riwayat bahwasannya Ka'ab bin Malik, di dalam hadisnya Ka'ab bin Malik yang panjang, beliau ketika mendapatkan kabar Allah sudah menerima tobatnya dia. Jadi yang menerima tobatnya itu adalah Allah langsung Pak, lewat wahyu yang diturunkan pada Nabi. Lalu dia sujud syukur, ya Allah, karena dia merasa berdosa dan keliru Pak, salah, nggak ikut perang Tabuk, lalai, sengaja menunda-nunda sehingga dia tidak ikut perang Tabuk. Habis itu penunda tobatnya tertunda, dia penerimaan tobatnya tertunda dari Allah. Wah dia pusing Pak, didiemin sama Nabi, kaum muslimin nggak ngajak bicara sama dia. Karena apa itu tadi Pak, semua yang tidak ikut perang Tabuk itu diperlakukan begitu Pak. Jadi diperlakukan demikian. Nah akhirnya Allah tahu ternyata Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang nggak ikut perang Tabuk, tapi niatnya mau ikut, cuman ketinggalan aja. Karena Allah tahu kejujuran dia, akhirnya diterima tobatnya. Itu adalah kabar gembira dari Allah. Akhirnya dia sujud tilawah. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga riwayat dari Nabi SAW, beliau, kebiasaan beliau nih jamaah sekalian, ketika beliau kedatangan perkara yang membuat beliau gembira, maka beliau menjatuhkan dirinya untuk sujud karena syukur kepada Allah. Jadi intinya mayoritas ulama berkata jamaah sekalian, ya ini adalah hal yang disunahkan. Tata caranya sama sujudnya Pak, nggak ada bedanya. Dan di dalam sujud ini tidak disyaratkan sujud syukur ya, tidak disyaratkan menghadap ke kiblat, tidak disyaratkan punya wudhu dulu Pak, ya. Dan boleh dilakukan di waktu-waktu larangan, nggak apa-apa boleh. Soalnya kalau wudhu dulu Pak, apalagi tempat wudhunya, wah udah kayak hilang tuh Pak. Jadi euforianya yang saat itu langsung gitu Pak. Dapat nikmat satu itu langsung. Ya kalau sudah wudhu dulu itu kelamaan ya mas kalian ya, makanya saat itu nggak masalah. Dia dalam keadaan kondisi tidak memiliki wudhu. Ya seperti itu ya mas kalian. Kemudian pertanyaannya, apakah disyariatkan sujud syukur di dalam sholat? Lagi sholat dengar kabar, anakmu lahir. Dia lagi sholat dikasih kabar gitu.
cepetan selesai sholat loh, cepetan sholat. Aneh gitu. Nah, apakah disyariatkan jamaah sekalian? Maka jawabannya tidak disyariatkan sujud syukur di dalam sholat. Karena sebabnya sujud syukur ya jamaah sekalian adalah itu, atau sebabnya sholat, sebabnya sujud syukur itu adalah ya di luar, kita mengalami kegembiraan di luar sholat. Maka kalau dia melakukan sujud syukur di dalam sholat, maka sholatnya batal. Sholatnya batal jamaah sekalian. Kecuali kalau dia tidak tahu hukumnya. Itulah agama kita ringan Pak. Kalau orang nggak tahu hukum bahwasanya ini batal, ya nggak batal bagi dia. Ngomong batal nggak batal, ngomong batal ya. Saat sholat tuh maaf saya nggak tahu ya, karena dia baru masuk Islam Pak, wajar. Tapi kalau orang udah lama dalam Islam, nggak bisa. Termasuk anak-anak kita udah kelas 6, nggak ngerti bahwasanya sholat ngomong itu batal, maka kita suruh ngulang dia mas. Tapi kalau orang yang mu'alaf, ya dimaafkan beda. Tapi kalau anak kita kelas 6, berarti lalainya orang itu adalah mengajarin sholat anaknya. Karena mengajarkan sholat anak itu konsekuensinya juga mengajarkan wudhu dia, tata cara dia menjaga najisnya, tata cara sholatnya dia yang benar gimana. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat apa saja, itu konsekuensinya jemaah sekalian. Jadi bukan sengaja, bukan aja sekadar dia ngajarin sholat, tidak. Ayo ikut wudhu sama ayah, biar ikutin kamu tata cara wudhu ayah begini. Kamu ayah wudhu, kamu liatin dulu ya, lihat nih, gitu. Begitu Pak. Habis itu dia wudhu, kita liatin Pak, bener apa enggak tadi ngikutin kitanya. Seperti itulah pendidikan dengan ada pemantauan, ya pengawasan, pembimbingan, itu namanya mendidik, ya. Seperti itu jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekarang, kalau ada orang habis nyetak gol itu sujud syukur gimana Pak? Pertanyaannya begini, itu mencetak gol itu termasuk nikmat bukan? Termasuk nikmat yang disyariatkan bukan? Mungkin bagi orang awam iya tuh Pak. Buktinya orang awam kalau lagi sujud, lagi apa mencetak gol itu dia sujud. Tapi di pandangan ulama tidak nih mas sekalian. Apalagi ditambah permainan bola saat ini itu penuh dengan perjudian. Betul tidak Pak? Itu judi Pak, pasti itu. Maka saat itu nggak ada istilah namanya sujud syukur di dalam saat itu apa sehabis seseorang mencetak gol itu. Ya jadi begitu Pak. Makanya ya sebenarnya sangat disayangkan gitu. Ingin mendapatkan kesehatan tapi dengan cara berjudi gitu ya. Pokoknya setiap pertandingan yang negara atau klub itu menyerahkan uang dulu, habis itu masing-masing mengeluarkan uang, habis itu uangnya diwujudkan hadiah itu diperebutkan oleh siapa? Oleh klub-klub semua. Itu gambling ya mas kan, dalam Islam maisir judi, dan itu adalah dilarang, ya dilarang keras. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya mas kalian, ternyata waktunya sudah ini. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan sujud sahwi Pak. Ingat sujud sahwi ini juga penting. Sebab ketika seseorang makmum lah, sholatnya rajin di masjid, imam sujud sahwi dia nggak ngikut Pak. Nanti apakah sholatnya batal atau tidak? Ya, kita nanti akan mengetahuinya jemaah sekalian ya. Barangkali ada yang mau ditanya Pak tentang sujud atau yang lain, monggo. Sujud tilawah yang digabung dengan sujud sholat di pilihan kedua tadi itu bacanya sama? Sama Pak. Bacanya ya tetap subhanallah doa sujud saja. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kalau seseorang melakukan sujud tilawah bersama dengan sujud sholat, dia tidak menambah sujud tersendiri, apakah bacaannya sujud tilawah atau sujud dalam sholat? Bacanya sujud dalam sholat, subhana rabbiyal a'la, atau doa-doa yang lain, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan lain. Jadi bukan doa sujud tilawah. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak? Silakan. Monggo silakan Pak. Saya pernah dengar untuk apabila membaca Al-Quran menemukan ayat sajadah terus disunahkan sujud. Ya. Tapi ada pendapat tidak usah sujud tapi ada bacaan atau mengganti sujud. Oh, baik.
Ada pertanyaan jamaah sekalian? Ada yang pernah berkata bahwasannya dia tidak harus sujud tilawah, tapi ada bacaan khusus yang menggantikan sujud tilawah. Jawabannya saya belum tahu, karena di dalam bab fikih ini tidak dijelaskan, dan dalam buku lain saya juga belum pernah baca hal itu. Yang terbaik Pak ya adalah sujud. Kenapa kita tidak sujud? Nah, tapi bukan di ini kok, tempatnya nggak suci. Kenapa nggak suci? Memang kita sholat baca Al-Quran saat itu atau mendengarkan Al-Quran di tempat najis, seperti tempat sampah begitu, seperti kamar mandi? Enggak. Rumah kita itu suci Pak. Rumah kita itu suci, sujudlah di situ dan nggak harus segera, nggak harus kita gelar sajadah, udah sujud ada di situ. Yang penting kita tidak sujud di kamar mandi, selesai Pak. Gitu. Atau yang mendekati kamar mandi itu suci ya rumah kita. Jadi demikian, wallahu a'lam. Nah, kalau memang tidak sujud saya belum tahu buktinya. Nabi nggak sujud nggak digantikan dengan bacaan yang lain Pak, nggak sujud saja. Nah, tidak sujudnya Nabi itu menunjukkan bahwasannya boleh loh suatu ketika nggak sujud, nggak apa-apa. Nggak ada pengganti bacaannya Pak, nggak ada pengganti. Nggak ada pengganti bacaannya, sudah tidak. Jadi pilihannya dua, ada kalanya kita sujud, ada doanya. Kalau nggak sujud nggak ada penggantinya. Yang nggak mengganti itu enggak. Ini tentang hal ini saya belum tahu Pak ya, apa itu. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, ada lagi Pak, silakan. Ustaz, tafsiran hadis tadi yang menyatakan berbanyak sujud yang sahabat tadi ya. Sahabat yang menjadi yang membantu Rasulullah yang memperbanyak sujud. Itu termasuk sujud ini enggak ada? Sujud apa? Sujud di luar salat. Termasuk sujud di luar sholat. Iya, masuk kan kita tadi membahas sujud. Sujud apa Pak? Sujud tilawah. Sujud apa saya kan syukur kan sujud tilawah. Insya Allah demikian, masuk di dalam Pak. Jadi kan masuk dalam 4 ini jemaah sekalian. Ya bahwasannya jadi diantara, bukan dua diantara ya, ada 4 sebab seorang sujud. Yang pertama sholat, masuk ke keutamaan sujud. Yang kedua adalah tadi apa? Membaca Al-Quran. Ya, dan itu pun ketika membaca Al-Quran yang ada ayat sujudnya. Yang ketiga adalah karena syukur, dan yang keempat besok insya Allah adalah sahwi. Itu masuk dalam keutamaan sujud secara umum. Ya demikian. Makanya kalau ingin dapat keutamaan ya sudah sujudlah. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Bapak bertanya. Rahmat. Silakan. Oh nggak ada. Ada pertanyaan Pak berkenaan dengan ini atau yang lain? Nah nanti jangan heran ya Mas sekalian. Kalau ada imam, kita sudah ngaji begini, imam kok dia sujud nggak ruku dulu, berarti dia sujud tilawah Pak. Nah pentingnya kita harus membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tahu, oh dia lagi baca surat Al-Alaq ini, oh baca surat Al-Insyiqaq, minimal juz amma Pak. Dan juga kita meningkat yang lain. Oh, surat ini ada sujudnya nih. Begitu aja Mas sekalian. Sehingga dia nggak keheranan, nggak kebingungan. Ketika imam Allahu Akbar, dia tidak ruku tapi dia ikut sujud bersama dengan imam. Nah, dan imam mohon ini dulu dikasih tahu dulu kalau mau sujud punya rencana. Imam Masjidil Haram aja itu pakai adab loh Pak. Imam Masjidil Haram itu pakai adab. Beliau mengumumkan dulu bahwasanya saya akan baca surat yang ada ayat sujudnya. Ngomong dulu Pak. Walaupun jamaah nggak ngerti, tapi kalau saya di sana itu ngasih tahu pada jamaah, Pak nanti ada ayat sujud di rakaat kedua gitu. Kasih tahu pada sebelahnya aja. Nah, jadi demikian. Jadi ada adabnya jamaah sekalian, ya. Sunnah, tapi jangan sampai sunnah ini karena orang banyak nggak ngerti Pak. Ya buktinya, ya mungkin yang hadir kajian ini sedikit, yang tahu sedikit Pak. Tapi hendaknya ngomong. Kalau sudah ngomong itu sedikit memberikan edukasi bahwasanya saya akan melakukan sunnahnya sujud tilawah. Nah, nanti mohon ya saya mohon lihat saya pas lagi sujud karena itu adalah sujud dan itu bukan rakaat. Sehingga nanti sholat subuh kita misalnya kalau sholat subuh kita tetap 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Tidak ada yang lain? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Ingat jemaah sekalian, ilmu seperti ini penting.
Jadi fikih ibadah ini kita akan terus ya secara berurutan. Ya, agar kita benar-benar bisa ibadah dengan benar. Nanti akan lanjut ke fikih jenazah. Habis itu fikih yang lain. Habis jenazah itu masuk dalam fikih salat. Setelah salat ngapain Pak? Zakat, fikih zakat. Jadi semua itu kita akan berurutan ya Mas sekalian membahas ibadah-ibadah yang berkenaan dengan rukun Islam. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat, tambahan ilmu dan amal bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Ya tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.